bedanya kita sama teman di kelas, satu kelas kita sama aja sama mereka semua. Tapi dulu saya tuh selalu pas lagi di kelas gitu ya, lagi kuliah, saya tuh langsung mikir beda, semangat kita juga kuliahnya beda. Lu ada satu orang di situ calon jutawan kan gitu. Dari Melia loh saya bisa belajar buka pabrik dari kasarnya nol gitu. Nggak bego nih, nggak tahu apa, kerja juga nggak pernah. Tiba-tiba punya karyawan tuh gimana ceritanya, kan gue juga bingung. Bener, maaf ya, gue nggak pernah jadi karyawan soalnya, malah karyawan gue keenakan semua kayaknya. Emang tempat kerjaan lain gimana sih? Wah nggak ada kak yang dibina gini, maka digoblok-goblok iya kan gitu. Bener loh. Kalau sama kakak mau dievaluasi diajak makan dulu, bisa kan bro? Mantap ya. Nah berarti di bulan ketiga ini kalau ini berhasil 4 orang, bener gak? Kalau ini 4 orang berarti udah berapa nih? 4 kali 4 udah berapa? Ini 20 orang. Ini kalau kita rapih banget ini, dan pasti ini capek. Kebayang gak 1 bulan ngabisin 500 database itu, berarti dibagi 30 hari. Hitunglah 250 dulu deh, berarti sehari 3. Kalau 500 bagi 30 berarti sehari udah berapa? Udah 6, 5 sampai 6. Makanya dulu saya pasti achieve sehari, persentase itu nggak mungkin enggak. Yang ini cancel udah telepon lagi yang lain. Wah ini mah nggak bisa. Wah jadi kita tuh percepatan gitu. Kasarnya sebelum mulut orang negatif ibaratnya menyair itu, kita duluan yang udah tahu. Enggak, gue udah jelasin sama si bilang bagus sih, cuma gue kemarin nyari modal nggak ada kan gitu. Jadi gabung terus sama pasangan, tapi sekarang kalau bonus udah masuk ini ke follow up nggak tuh? Follow up lah, pusing yang ada. Nolak sih nolak kemarin, cuman tenang kan gue gabung gak sepaket. Enaknya nggak ngomong, emang gue sudah sediakan tempat buat lo gabung. Nanti aja lah tahun depan, tambah pusingnya lagi. Seru ya, asal udah kecebur dulu. Nggak bisa kita nih bahas kolam renang, nggak bisa cuma di sini doang. Kan enak lo kalau udah bisa berenang. Enggak, gue nggak bisa berenang. Wah seger lo kalau udah bisa berenang. Bisa gitu ya, nggak minimal harus kecebur dulu, kaki masuk dulu kan gitu. Kaki masuk dulu, mulai sepinggang, nggak sepinggang mulai sebadan. Aduh dingin kak, kepala lo belum kecebur ya nggak, jadi lo masih terasa kedinginan. Coba kalau kepalanya udah nyebur, akhirnya suhu badan udah mulai terbiasa dan normal sama air kan gitu. Sama kayak saya punya anak 1 tahun 4 bulan ya nggak, pas saya bawa ke kolam renang pertama kali saya diomongin orang tuh, kayaknya ibunya gila itu masih kecil, umur 1 tahun udah diceburin, udah dibawa ke air ya gitu ya. Ya bodo amat kan, nggak anak-anak gue wah ketakutan aminahnya kan di air, karena pengalaman pertama pasti sama kayak ada prospek. Ketemu orang aja mikirnya ngomong apa dulu ya, ini ngomong apa dulu ya. Paham nggak? Ya kan 2 kali ya nggak mau pokoknya gendongan lah, terus 3 kali ya nggak 4 kali kan itu diomongin orang apa. Sekarang kalau ke kolam renang kan nggak, udah bisa oper-operan Rio di situ, Amina di sini dioper ke sana begitu di 1 tahun 4 bulan baru orang pinter banget bayinya, lucu banget, enak loh kan. Jadi kalau kita hidup dengerin omongan orang itu kitanya yang pusing sendiri gitu. Ya kan orang tuh kan kadang nggak ada hasil di akhir, ngerti nggak? Gitu. Ya, sedangkan kita di Melia nggak boleh mikirin hasil. Ketika kita nggak mikirin hasil, ternyata hasil yang datang sendiri. Ya, dan kenapa Anda harus ngerasain ditolak 100 orang? Mungkin gini, kan mungkin enak nih 4-11 langsung gabung. Ya, tapi kamu pengalamannya lebih banyak, dan itu nggak bisa sama kayak dicuri. Disuruh ceritain semuanya juga nggak bisa, banyak gimana, ngerti nggak? Jadi yang kita cari itu adalah skill, kemampuan, pengalaman. Nah itu yang harus diasah terus. Paham nggak? Nah teman-teman terus bersyukur, makanya ketika bersyukur pasti ditambah nikmatnya.
Anda tahu nggak, banyak orang yang di Melia lebih susah jalaninnya karena apa? Circle-nya menolak, circle-nya nggak percaya dia bisa sukses. Anda mah enak, prospek orang tinggal bilang saya mahasiswa jurusannya bagus-bagus lagi. Tapi coba kalau orang yang lain yang pengen berubah hidup di Melia, dia ngerasa dengan modal cuma 9 juta bisa lah ini saya ngutang. Tapi rumahnya maaf nih, misalkan di gang terpencil, pemulung apa, itu tuh lebih berat teman-teman. Kayak di Bandung ada pamarhali, supir angkot, itu tuh penolakannya lebih berat karena orang tuh value-nya, circle lingkarannya nggak nyambung, paham nggak? Tapi yang saya rasa kalau misalkan lingkungan Anda, ya kalau ngomongin 1 juta sehari, 3 juta sehari, mas sebenarnya lingkungan keluarga Anda tuh nyambung, ngerti? Sama kayak ketika saya punya jaringan di Sorong, itu saya dapat orang yang punya pom bensin. Gila itu dok, gabungnya 31, saya cuma kipas-kipas doang di ruang tamu. Wah kalau tante mah ya gak? Kalau Dila kan masih belajar, walaupun Dila apain, ternyata Dila membuktikan kalau di Melia itu kadang apa downline itu bisa lebih hebat daripada offline. Itu cuma kipas-kipas gitu doang. Dia cuma ngomong sama teman-teman, kita kayak arisan aja. Kan saya gabung 31, nanti jenengan gabung 31, jenengan ngajak 4 orang masih balik modal. Nanti terus-terusan kalau berkembang udah kita dapat untungnya. Oh gitu, ya udah kamu berapa 31, ya udah aku juga 31. Cemil Mas Nana. Udah kayak arisan. Iya, jadi kalau udah ngerti ya, sesimpel itu mereka ngomong gitu. Aku ikut 31, sampai gabung 31, nanti sampai gabung 31 cuma ngajak 4 orang doang, gabung 31, 4 orang doang balik modal, gampang banget ya. Karena di luar sana gila, saudara gue aja buka Golden Lamian itu modalnya hampir 900 sampai 1 M tuh di mall. Di prospeknya dapat penghasilan 100 jutaan sampai 200 juta sebulan, kenyataannya cuma dapat 10 juta. Gila nggak coba? 1 M loh, melayang, pusing nggak, cuma dapat 10-15 juta gitu, nggak sesuai sama ekspektasi. Kalau cuma 10 juta 15 juta Mario aja di Melia kan gitu. Ya lanjut lagi ke sini nih, ini kalau bagus-bagusan ya, makanya biasanya agak ada yang lambat pergerakan. Misalkan dari 4 orang ini cuma 8, paham nggak? Di sininya achieve 4 karena masih kita pegang, di sini cuma 2 orang kan gitu. Tapi ini kita anggapnya yang bagus-bagusan dulu aja. Emang bisa nggak sih sukses di Melia cepet gitu kan ya? Kalau rapi duplikasinya, benar nggak? Sekarang 4 orang ini, si ininya belum tuntas 12-nya. Ini punya dia, ini punya dia, berarti di bulan keempat ini berarti berapa? 4 orang. Yang ini berarti 16 lagi. Yang ini 16 kali 4 berapa? Kali 16 kali 4 24 tambah 4 64. Ya nggak, udah berapa tuh? Kalau tidak diikuti dengan kemampuan, kira-kira bisa nggak megangnya? Nggak bisa. Makanya kayak gini tadi. Makanya bener-bener mau jadi true leader, bener-bener pasti dia ngejarnya ke pengalaman. Nggak ngelihat siapa kiri kanan siapa, lu ada prospekan gitu. Ngeliat orang pusing apa udah seneng. Jadi batu saya sampung bantai, tau nggak? Skillnya tuh harus di dia dulu. Nih lihat, pas ketika lagi ngerintisnya di sini, ini nggak kelihatan guys, gunung emasnya tuh belum kelihatan. Ngerti nggak? Ketika lagi ngebangun di sini, ini nggak kelihatan. Nah inilah yang kadang bikin kita malas ISN. Contoh masih sendirian, mau pergi TLN berat, ngapain sih di TLN ke puncak? Ngerti gak? Padahal kita mau suksesnya di Melia, tapi mau belajar berat. NMP di Surabaya, ngerti gak? Itu loh, karena gak kelihatan gunung emasnya. Orang belum ada duitnya masih ngebina 4 orang. Tapi ketika 1 ke 4 ini, kalau kita ingin duplikasinya kencang gimana? Postingnya bisa, hobinya udah sama, nonton video Melia, sudut pandangnya udah sama, ya nggak, ngelihat Melianya udah sama, ngelihat Melia mesin uangnya udah sama, 5 pilarnya udah mantap, administrasi posting udah tuntas, pengalaman prospek 100 orangnya udah oke semua. Wah solid pisan lah si 5 orang ini tuh ya, suka dukanya apa semua segala macam. Kira-kira yang 5 ini baru nggak bisa menopang ini, ngajarin yang ini.
mesinnya tuh udah jadi yang 5 ini ya tuh udah kuat, bisa 5 pilar, bisa administrasi, 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 bisa MP, bisa KKS, bisa MP, bisa KKS. Ini kan lagi dirintis gitu. Akhirnya bonusnya misalkan achieve 20 juta, 20 juta, 20 juta, 20 juta. Akhirnya baru bisa membangun tim. Di sini udah berapa? 6, 70, 80, 84 orang. Ya bulan kelima gimana nih? Ya udah meledak, mana? Nah makanya kenapa ketika kita gambarin kayak gini, padahal saya kerjain tuh Melia kayak siput. Mungkin saya 7 bulan di awal tuh kaki panjang. Tapi kenapa saya selalu bilang di situ 7 bulan kerjakan serius Melia akhirnya bisa beli mobil? Karena ternyata serius di Melia ini bukan ketika kita awal gabung, tapi ketika kita paham hari ini saya mau kerja keras 3 bulan ke depan saya mau fasih. Pokoknya nggak mau tahu gimana caranya tiap hari saya harus presentasi, saya kejar semua downline saya yang belum punya bonus yang mana kayak tadi dituntasin. 4 orang ini harus dapat 4 lagi A, B, C, D. Jadi saya gambarin gitu. A, B, C, D. Berarti ini harus dapat 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Itu kayak tugas sama tanggung jawab saya gitu. Kayak saya punya downline misalkan Ken, ayo Ken. Wah ini sih Ken belum cair bonusnya, harus cair bonus. Jadi kita pikirin bonus downline, tau gak? Jangan pernah pikirin bonus sendiri, tapi pikirin bonus downline. Jadi tenaganya tuh lebih gede sama kayak ketua apa? Kayak himpunan mikirin karakter adik kelas harus mantap kan gitu. Karakter adik kelas nggak boleh memble. Kenapa Kak? Karena nanti kita bakalan kerja sama adik kelas kita suatu hari kan gitu ya gak? Nah kalau ini juga sama, mikirin orang yang kita ajak ini harus dapat 4 orang. Kalau belum dapat 4 orang pokoknya harus dapat 4 orang. Biar apa? Biar dia jadi leader ya gak? Biar dia merasakan apa yang kita rasakan. Jadi sudut pandangnya itu harus bantu bonus downline. Jadi kita tuh geraknya tuh effortnya, ngerti gak? Karena kalau mau misalkan Ken lagi di kosan, kalau mikirin bonus Ken kan males. Tapi kalau tiba-tiba aduh ini misalkan pengen downline siapa namanya 4 orangnya? Si Salah. Wah ini si Salah harus dapat bonus nih. Gak bisa nih, dia harus balik modal, harus gue bantuin. Nah di situ tuh melatih jiwa kepemimpinan. Baru akhirnya ada energi ya. Gue harus ke kosannya si Salah nih. Jadi teman-teman ketika kita lagi ngerintis Melia nggak usah lama-lama. Sebenarnya 3 bulan 6 bulan tadi dimaksimalin habis-habisan. Tapi kan gimana ya kan sambil kuliah nih gimana ngatur waktunya. Nah ini saya mau ngajarin. Sebenarnya teman-teman ngatur waktunya gampang banget. Ngatur waktunya gimana? Satu hari itu ada 24 jam. Kayak kamu sambil kerja atau apalagi kalau metal gitu. Nah teman-teman harus dahulukan dulu jadwal besar. Kayak misalkan contoh nih, oh ini pengumpulan tugas. Paham gak? Tiba-tiba di sini ada NNT. Jadi jangan terima sama diri sendiri kalau Anda bilang saya tidak NNT Karyo karena nanti 2 hari lagi mau pengumpulan tugas. Berarti falat, bisnisnya tidak jalan, kuliah jalan. Nah ini gimana caranya? Bisnis jalan, kuliah jalan. Berarti apa? Kalau mahasiswa yang lain kerjain tugasnya ada yang sumbi, benar gak? Kita mungkin udah dicicil dari sini kan gitu. Di sini udah selesai, ini udah nyantai kan gitu, ngerti gak? Kita sendiri gitu yang ngatur jadwal, orang kita ownernya kalau di bisnis Melia kan gitu. Pentingnya komunikasi. Karyo bentar ya, gue izin nih hari Jumat soalnya mau ngerjain tugas, soalnya biar nanti Minggu bisa NNT karena Senin pengumpulan. Biasanya kayak gitu kalau gue di luar situ ya. Jadi kita yang ngatur. Jadi tanggal-tanggal besar, tanggal-tanggal penting itu ditandain duluan. Yang pertama tanggal penting kuliah, kedua tanggal penting bisnis. Karena dulu Anda kuliah cuman kuliah doang mahasiswa, sekarang enggak. Karena beda teman-teman. Dulu saya ngobrol sama orang, sama dosen yang pro ke bisnis. Dia bilang apa? Saya lebih menghargai mahasiswa yang punya bisnis. Paling tidak dia harus mendahulukan bisnisnya karena dia bukan tipe yang mahasiswa kuliah untuk mencari kerja. Ya bisnisnya dulu, baru kuliahnya.
Jadi mau dia turun angkatan juga mau kuliahnya 5 tahun 6 tahun, menurut saya itu is better gitu. Karena kalau bisnisnya nggak ada, kuliah buat apa? Nah itu tuh Fadila, dia kuliah anaknya di Australia, dan itu tuh di Indonesia masih sangat sedikit. Tapi dulu saya pernah, waktu saya arsitek, saya punya angkatan atas 2001, kuliahnya bareng sama 2007, coba bayangin, berarti kalau 7 tahun nggak lulus-lulus. Tapi dosen respect banget sama dia, karena dia udah di luarnya kerjanya udah posisinya tuh di atas. Bayangin ya, iya. Cuman buat karir doang aja kasarnya harus dapat ijazah. Tapi kalau ngomongin skill kemampuan, gambarnya yang satu studio kalah semua sama dia kan gitu. Cuman kadang dia bangkar cuman gara-gara aksen. Sebenarnya kalau ngomongin tugas apa tuh ngerti nggak? Gitu. Tapi dosen-dosen mewajari karena dia udah punya PT. Ngerti gimana sih? Beda. Ya jadi itu tuh masih sangat langka di Indonesia tuh sebenarnya kan masih kayak Nabi Muhammad aja mulai belajar dagang umur berapa? 9 tahun, 13 tahun udah di pasar, udah menguasai beberapa wilayah kan, apalagi umur 18 tahun gitu. Ya sedangkan Indonesia ini mahasiswanya aja masih nggak boleh cari duit sama orang tua. Betul nggak sih sebenarnya? Cuma kan kita nggak mungkin marahin orang tua kita. Ngerti nggak? Cuma kita cukup tahu gitu. Ya berarti kita tuh ketinggalan jauh. Nah kita tuh harus jadi yang berbeda gitu. Karena mahasiswa itu mikirnya apa? Nanti gue kerja setelah lulus. Ya, ada lagi yang udahlah kita nikmatin dulu, nanti ketika lulus baru pusing nyari kerja. Akhirnya cowok-cowok sekarang tuh umur 24 kayak gitu belum punya apa-apa, baru jauh ke rumah, bener nggak? Ya itu kenyataan, nanti paling jadinya tuh umur 34, 10 tahun lah. Beres kuliah itu pun saya lihat teman-teman saya yang 10 tahun habis kerja yang punya rumah dari satu angkatan 100 orang masih bisa dihitung jari. Ya kalau kita cuman hidup dari harta warisan orang tua mah kita bangga sama orang tua kita. Tapi ntar anak kita bangga nggak sama kita? Ya kalau dapat warisan mah ya alhamdulillah. Ngerti nggak? Saya kalau ngomongin bapak sama ibu saya mungkin ninggalin rumah apa segala macam ya banyak gitu loh yuk. Cuman saya mikirnya satu, saya bangga sama orang tua saya, ntar anak saya bangga nggak sama saya, kan minimal dia kayak tadi tidur ngeliat ibunya kerja. Kita udah janjian misalkan, Mami semangat kerja, buat apa sih Mami semangat kerja? Ya buat sekolahin Muhammad lah, makanya Muhammad sekolahnya semangat. Mami patah lah hati Mami kalau Muhammad sekolahnya gak semangat, sama orang tua kalian kok. Ngerti gak? Cuman karena saya basicnya bisnis, saya nggak lebih ke akademis gitu. Ketika Muhammad kemarin presentasi yuk P5 di sekolahnya, kan 3 orang, yang lain kaku-kaku, jawabannya bener semua. Si Muhammad nggak ada, ngelawak di depan pokoknya dia. Ya nggak, wah ada untung ibunya leader MLM bukan, senang-senang aja. Tapi saya justru berpikir dari sudut yang lain. Saya tanya Muhammad, kenapa tadi malah lawak di depan? Apa kayak ustazahnya kesel gitu ya? Karena ustazahnya lagi ngomong ya teman-teman ya, di si Muhammad dari belakang, hayo kan ustazahnya Muhammad diam dulu ya gitu. Ngerti gak sih kayak terima kasih teman-teman, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Bagasi, namanya Bagas. Tambahin i sama dia. Kan teman-temannya audiensnya tuh ketawa semua kan. Tapi si Bagasnya tuh hebatnya Muhammad ini nggak marah gitu, jadi ikut ketawa juga karena dia juga ke nama dia bercanda ya, nama saya ya nggak mau, teman-temannya ketawa namanya Muhammad. Sampai kakak tuh sebelahnya mamanya Bagas, maafin Muhammad ya, iya nggak apa-apa. Kalau orang tua lain mungkin udah asam mukanya, udah kesel kan gitu. Kalau saya mikir sudah terakhir dia datang, saya tanya Muhammad, tadi Muhammad kenapa sih kok seneng banget kalau diketawain orang? Emang kenapa Mami? Anak kecil tuh nggak seribet itu pemikirannya, nggak kayak orang gede, ngerti nggak? Egonya, Anda tuh siapa sih nggak mau diketawain orang? Anda tuh siapa sih nggak mau ditolak orang? Ngerti nggak? Anda kan presentasi Melia tuh pengennya orang harus langsung nerima terus gitu. Emang Anda siapa? Ngerti nggak?
Sedangkan si Muhammad aja simpel mikirnya cuma coba anda tuh simpel kayak anak kecil aja, nggak usah banyak mikir gitu. Nggak apa-apa mami, kakak itu ngantuk dan kakak tahu teman-teman kakak juga udah ngantuk kan, kakak presentasi terakhir emang bener hari terakhir udah 4 hari nih mereka gantian tiap kelompok dan Muhammad kelompok terakhir. Jadi Muhammad itu pengen menghibur teman-teman. Jadi ya jangan terlalu dikotak-kotakin dong ya. Nah itu tuh kan karena pengalaman. Bener nggak ya? Coba kalau jadi orang tua yang lain, wah Surabaya lagi, udah dijewer enggak? Iya. Jemuran nih. Gitu banget, jadi beda. Gitu. Dan kalau Muhammad ini geraknya dulunya hampir saya masukin sekolah alam, tapi kata kakeknya udah pokoknya sekolah Islam karena geraknya ini luar biasa. Di TK nih, TK aja TK udah berani di pos satpam nggak mau masuk kelas TK, pusing gitu. Jadi udah dahsyat ya. Gitu. Nah sebenarnya kalau di tempat lain mungkin akan dibilang nakal, tapi kalau di sekolah-sekolah bagus, anak-anak yang beda dari yang lain ini justru cenderung ada jiwa-jiwa kepemimpinannya. Nah kalau yang dianggap nakal akhirnya nggak berkembang potensinya. Coba saya bilang, iya ustazah maaf ya Muhammad kayak gini, tapi kalau Muhammad sakit pasti dicariin sama semua orang karena kayak gitu bikin rame suasana. Ini kalau semuanya diem rapi, ini anak SD apa anak SMP kan gitu. Ya, jadi ketika Anda nemenin member baru dengan segala kendala dan masalah, tapi kalian berdua harus walaupun kasarnya baru 1 bulan, nggak ada cerita. Sekarang saya mau tanya, hitungan 3 tahun di Melia belajar, tapi di tahun keempat passing tetap bagus. Ya sekarang contohnya mesin uangnya jalan dari Melia, mesin uangnya balik ke sini. Akhirnya terjadi nih si A bisa posting sendiri. Akhirnya sama kayak di buku ISN nih, ya di minggu kedua 3 bulan pertama harus mampu mengajak 4 member baru setiap bulan, yang berarti memiliki member 12 orang dalam 3 bulan pertama. Kan baru 1 bulan nih achieve nih. Lanjut kalau bisa di 3 bulan pertama itu udah tuntas selesai 12. Ya, menempatkan seluruh downline dalam 2 grup. Pada bulan kedua sampai bulan ketiga menemani seluruh downline untuk mampu melakukan prospek. Tinggal kayak dorong si A mampu melakukan prospek, si C mampu. Sekarang ada 3 bulan nih. 3 bulan itu fokusnya untuk diri sendiri. Tuntasin diri sendiri, belajar, akhirnya bantuin downline. Gimana caranya si A ini sponsoran 4, gimana si C ini sponsoran 4, gimana si B ini sponsoran 4, gimana si D ini sponsoran 4. Akhirnya ini bonusnya 20 juta, 20 juta, 20 juta, 20 juta. Ya gimana caranya ini berlima selalu training. Gimana mereka dikencengin, gimana caranya ikut TLN sekalian. Masa kuliah jauh-jauh ke Malang enggak? Masa Melia ada training leader di puncak, semuanya di hotel misalkan kapasitas harga 2,6, hidup cuma sekali, masa nggak mau jalan-jalan kan gitu. Nikmatin sambil bikin konten kan gitu. Padahal bayar trainingnya cuma berapa kan ya? Ya kan nggak? Ya, jadi kan harus selalu jaga si 5 orang ini. Ya akhirnya bantuin ini juga tembus 4, ini tembus 4, ini udah bisa administrasi, ini udah bisa administrasi. Wah ini kemarin home sharing gak datang, kejar ke kosannya, ajarin, wah udah bisa presentasi, oh ini udah bisa. Saya itu dulu kalau udah milih orang, mau dia ada atau dia nggak ada, pokoknya gimana caranya undangannya ada, dia dapat bonus. Langsung gue chat, kan gimana mantap, bonus kan gak enak lah ya. Jadi jangan di tahap awal ini jangan dulu lihat keaktifannya atau kayak gimana. Mau hadir nggak hadir home prospect apa didorong gitu, namanya juga member baru. Masa tiba-tiba jadi leader aktif di home prospect kan nggak mungkin maksudnya. Ya, tapi kalau kita mau punya home prospect, bisa nggak kita nggak datang home prospect? Nah, bisa. Buat kapasitas teman-teman ya harus tahu aja seberapa cepat teman-teman memanfaatkan home prospect apply, secepat itu juga teman-teman akan punya home prospect. Makanya saya dorong yuk sebisa mungkin secepatnya gitu ya, EC Malang
selain yang under Fani Ruri ini gitu, tim Rio kalian harusnya berani punya home prospect dengan SDM teman-teman sendiri, karena disitulah teman-teman mungkin jam terbang ketimbang di sekarang. Kalau Karionya aja buka home prospectnya lama, kan kapan buka home prospectnya? Bener ya, makin lama lagi kan. Gitu ya. Nah ini kalau misalkan kalau misalkan ini udah jalan sekarang, bayangin aja si A udah posting 2 paket, ini kan nanti banyak pembeli. Udah posting 2 paket aja, berarti udah berapa? 10 kiri 10. Berarti kalau cuma di Kiannya doang udah berapa bonus 10 kiri 10 kanan? 3,4. Ini baru ngomongin omset terkecil. Nah makanya Melia itu seperti ini. Jadi ketika di awal kita kayak lagi ngerintis 4 ini mungkin gak kelihatan teman-teman bonusnya, tau gak? Tapi kalau ini foundernya ibaratnya lapis satunya udah tuntas semua, namanya lagi ngerintis pasti berat di awal. Tapi kalau ininya udah ada 5-nya, ini tinggal ngikutin gak? Tinggal ngikutin. Kak, emang kakak dulu gimana? Kayak gini, saya 100 database prospek sama kakek sampai 3 kali sehari. Oke gitu ya. Kak ini gimana kak? Akhirnya udah terbentuk ekosistemnya. Dan kira-kira kalau di sini kita lakuin hal yang sama, diajarin lagi 5 orang, lebih nggak dari 2? Lebih. Akhirnya yang ini mulai 3,5 juta. Gila, keren banget. Akhirnya ini mulai 3,5 juta juga per hari. Padahal cuman gara-gara hal sepele. Ini pekerjaan paling gampang di Indonesia. Bisa posting, bisa bikin database, mau presentasi digarap database-nya udah selesai. Ada kerjaan lebih gampang. Coba kan bayangin ya, buat kita misalkan di Golden Lamian aja ya, jual es teh aja untungnya paling berapa sih orang jual tuh pinggir-pinggir jalan? Paling untungnya misalkan 2.000. Buat dia sampai ke 2 juta aja, berarti dia harus ngelakuin 1.000 gelas tiap hari. Tiap hari harus ada 1.000 gelas. Atau enggak tiap hari harus ada 1.000 nasi bungkus keluar. Buat dapat 2 juta per hari. Kalau kita nggak harus nyari 1.000 orang tiap hari. Gitu. Mantap.